Bu Mega didoakan cepat mati, Ferdinand ngamuk sejadi-jadinya, Yahya Walloni bakal mati duluan, di wartaekonomi.co.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi Ferdinand Huta Hayan tampak merasa geram dengan pernyataan Ustadz Yahya yang kontroversial. Ia menyumpahi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar cepat meninggal. Menurut penerawangan saya, Walloni ini akan mati lebih dulu dari Ibu Mega. Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Kamis 18 Februari 2021. Diketahui Ustadz Yahya Walloni akhir-akhir ini menggegerkan publik dengan ucapannya. Ia bahkan mengaku pernah dengan sengaja menabrak anjing karena najis. Bahkan dalam kanal Yahya Tauhid di YouTube tanggal 11 Februari 2018 terdapat video caci maki Ustadz Yahya Walloni kepada Ma'ruf Amin, Tuan Guru Bajang dan Megawati Soekarno Putri. Yahya Walloni dalam video itu menyebut Kiai Ma'ruf sebagai orang tua yang haus kekuasaan. Dia menyebut TGB sebagai Tuan Guru ... dan Megawati didoakan cepat mati karena dituding telah merusak Islam. Mengutip Hops.id, disita dari video berjudul "Kalau kemarin saya ikut nyapres, Jokowi nggak akan jadi presiden." Di saluran YouTube Termometer Islam, Ustadz Yahya Walloni mengaku dia berulang kali terlibat hukum lantaran menghina tokoh tertentu. Namun kata dia, apa yang disampaikan tersebut merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi. Padahal apa yang disampaikan berdasarkan hadis, ujar Yahya Walloni dikutip pada Senin 14 Februari 2021. Dia berkisah, Presiden Jokowi yang berkedudukan sebagai pemimpin negara tidak pernah mempermasalahkan ucapannya tersebut. Namun kata dia, justru pendukung pemerintah yang merasa tersinggung dan melaporkannya ke pihak berwenang. Lebih jauh, Yahya Walloni mengatakan, doa atau harapan buruk yang dialamatkan kepada Megawati bukannya tanpa alasan. Sebab kata dia, mantan Presiden Indonesia itu merupakan sosok zalim yang umurnya di dunia tidak diharapkan panjang. Nabi katakan janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh doakan Megawati, tapi jangan umur panjang. Sebab uraian terputus yang kemudian dijawab serempak oleh audiens yang hadir di lokasi. Zalim. Selain mendoakan Megawati Soekarno Putri cepat mati, Yahya Walloni dalam video ceramahnya itu juga berbicara soal kezaliman yang terjadi di Indonesia. Ia mengaku tak heran seandainya negara terus-menerus dilanda bencana. Sebab menurutnya, terlalu banyak kezaliman serta kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Musibah ini nggak akan berhenti selama dusta dan munafik ada di negara kita. Negara kita sedang diazab Allah karena terlalu banyak dusta dari pemimpin sampai ke bawah, tegasnya. Selain itu, Yahya Walloni juga menyinggung pihak yang kerap mengkritik pendakwah saat menyampaikan isi ceramah yang keras. Kalau kita berdakwah keras begini dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang, anti pilar-pilar kebangsaan. Jangan dibalik-balik PKI, ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis, dianggap lawan dan kelompok radikal, ujarnya. Ketika Sudrun Sugiono berharap dapat meretor seorang Yahya Walloni, ditulis oleh Widodo spdcwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akun Facebook dengan nama Sudrun Sugiono menarik perhatian saya ketika memberi komentar soal banjir yang sedang menggenangi Jakarta. Seperti ritual khas tahun dan tahun sebelumnya. Saya ulang 3 kali untuk tahunnya karena Anies Baswedan belum genap 4 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengatasi banjir di JKT itu gampang. Airnya dimasukin ke tanah, gubernurnya dibuang ke laut. Setahu saya kalimat ini bukanlah sesuatu yang baru. Saya pernah melihatnya dalam video editan yang bersifat parodi. Kalau mau disebut sindiran keras ya boleh, ketika sosok Donald Trump dengan suara yang sudah didubbing dengan asal-asalan tentunya persis mengucapkan isi kalimat yang di atas. Jadi nggak usah dianggap serius lah ya. Itu mengenai isi unggahan status Facebook dari Sudrun Sugiono yang dipasang pada Sabtu 20 Februari 2021 yang bagi saya seperti ikut memeriahkan banjir Jakarta yang diprediksi masih belum akan surut begitu saja. Selain masih lama antrian masuk ke dalam tanahnya, diperkirakan hujan masih akan menghajar Jakarta
selama beberapa hari lagi. Itu belum termasuk kiriman air dari Bogor dan Depok yang entah kenapa sampai tahun ini juga masih rajin mengirim air ke penduduk Jakarta. Kirim parcel atau duit kek? Nah, selang 11 jam sebelum unggahan di atas, si Sudrun Sugiono yang dalam profilnya menyebutkan dirinya tinggal di Jakarta dan pernah belajar di Fakultas Hukum USU, memasang unggahan status yang membuat saya langsung bereaksi. Jangan, moh. Jadi ceritanya Kang Mas Sudrun ini mencetuskan satu ide yang menyinggung soal Yahya Waloni, si pria mu'alaf yang belum lama ini menjadi viral gara-gara pengakuannya soal menabrak anjing yang dianggap si Yahya ini najis. Saya pernah membahasnya beberapa hari lalu, tapi dari sisi yang berbeda. Begini isi cuitannya. Kalau sahabat-sahabat non-muslim tidak mau menerima kembali barang retur, maka diharapkan beliau bisa dikembalikan ke sisimu ya Allah. Letak emohnya di mana? Ya jelas, saya sebagai perwakilan atas diri sendiri, sebagai pihak yang disebut oleh Sudrun Sugiono, menolak mentah-mentah jika sampai Yahya Waloni seandainya bisa dikembalikan pada keyakinan lamanya. Lebih sejak menyandang predikat sebagai ustadz. Menurut berita-berita yang saya baca loh ya, si Yahya ini kerap membuat pernyataan yang terbilang kontroversial, bahkan tidak jarang melukai perasaan kelompok yang ditinggalkannya sebelum hijrah menjadi seorang muslim. Dia pernah menyebut Katolik dan Kristen sebagai prosetan, omongan yang jelas menghina dan dapat melukai hati siapapun yang mendengarnya. Omongan yang jauh lebih berbahaya dampaknya daripada misalnya perkataan Ahok di Kepulauan Seribu yang kita semua tahu bagaimana ceritanya. Orang kayak begini mau diretur setelah melakukan hal-hal yang mungkin dianggap mempermalukan atau membahayakan di keyakinan baru yang dianut Yahya Waloni. Saya cuma bisa berkata, nehi similikiti. Sama halnya kalau ada yang mau mengembalikan Felix Shaw, jawabannya rasanya akan sama. Mungkin karena Mas Bro Sudrun Sugiono ini sudah menyadari kalau seandainya rencana pertukaran itu hendak direalisasikan akan mendapat penolakan keras. Bahkan sebelum wacana itu disampaikan atau didiskusikan, makanya Sudrun langsung menuliskan, maka diharapkan beliau bisa dikembalikan ke sisimu ya Allah. Saya gak berani komentar lebih jauh soal bagian yang ini. Biarlah itu menjadi urusan sang empunya kehidupan dengan si Yahya Waloni. Cuma saya agak ngeri sih kalau ada orang yang berani bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, apapun agama yang dianutnya. Masih ingat berita soal tewasnya 30 orang militan dari Taliban ketika sedang merakit bom di sebuah rumah ibadah? Itulah salah satu contohnya. Juga pesan yang jelas untuk memberi peringatan agar tak seorang pun berani bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Meski kita juga masih menyimpan tanda tanya besar, mengapa orang tertentu kok tidak segera dipanggil pulang, sekalipun sudah jelas meresahkan banyak orang lewat ajaran-ajaran agama yang menyimpang. Soal itu biarlah menjadi urusan dari sang empunya kehidupan. Namun kembali ke unggahan Sudrun Sugiono tadi, silahkan memberi komentar, tapi santai saja untuk mengisi waktu luang di akhir pekan yang masih akan terasa basah karena hujan turun di mana-mana. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.